Raja mengerutkan kening. Apa ini, Abu? Barang inikah yang akan kau jual kepadaku? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Abu menunduk hormat, lalu menjawab tenang, benar, tuanku. Inilah barang termahal di dunia. Barang yang tak seorang pun memilikinya. Barang ini hanya pantas dimiliki oleh orang yang benar-benar bijak dan mulia, yaitu tuanku seorang. Raja terkejut. Ia tak menyangka Abu akan begitu berani. Dengan penuh rasa penasaran, ia meraih kotak itu dan membuka tutupnya perlahan. Saat dilihatnya isi kotak, ia membelalak. Abu, kotak ini kosong. Kau berani mempermainkanku, serunya. Namun Abu hanya tersenyum penuh rahasia. Pada suatu sore yang tenang di Istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk gelisah di singgasananya. Para menteri sibuk mencatat urusan kerajaan, tetapi wajah sang raja tampak murung. Hidup ini terlalu mudah, gumamnya. Aku bisa mendapatkan apa saja dengan satu perintah. Ia menghela napas panjang, merasa bosan dengan segalanya. Tiba-tiba ia teringat seseorang yang selalu berhasil menghiburnya, Abu Nawas, si jenaka yang licik namun cerdas. Raja segera memanggilnya ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyambut dengan tatapan penuh tantangan. Abu, ucapnya dengan nada berat, aku ingin melihat apakah engkau benar-benar setangguh cerita orang-orang. Kali ini aku tak ingin mendengar teka-teki atau lelucon. Aku ingin engkau menjual sesuatu kepadaku. Tapi ingat, barang itu harus benar-benar unik, tidak boleh biasa-biasa saja. Sesuatu yang bahkan aku, seorang raja, belum pernah memilikinya. Abu Nawas menunduk hormat, namun dalam hatinya ia tertawa. Sebuah tantangan sekaligus peluang, pikirnya. Raja ingin diuji, dan ia tahu hanya kelicikan yang bisa menyelamatkan. Dengan wajah serius ia berkata, baik, tuanku. Hamba akan menjual sesuatu yang hanya pantas dimiliki oleh raja. Raja tersenyum puas, yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan terjebak dalam permainannya sendiri. Sepulang dari istana, Abu Nawas berjalan sambil mengusap janggutnya. Bagaimana mungkin aku menjual sesuatu pada raja? Semua barang di dunia ini bisa dia miliki tanpa susah payah, gumamnya. Ia berhenti sejenak di tepi sungai, memperhatikan aliran air yang jernih. Lalu ia menengadah ke langit biru. Air, udara, bayangan, semua ini tak bisa dijual, kecuali jika aku bisa membuatnya tampak berharga di mata raja. Senyum licik menghiasi wajahnya. Ya, itu dia, aku akan menjual sesuatu yang tidak ada. Justru karena tidak ada, maka tidak bisa dimiliki siapapun. Barang itu akan menjadi sangat berharga karena hanya bisa dibeli oleh raja. Ia mulai merancang kata-kata yang tepat, bagaimana ia akan memainkan logika dan harga diri raja. Abu tahu betul kelemahan penguasa, bukan harta, bukan emas, melainkan gengsi dan kebanggaan. Sepanjang malam, Abu Nawas duduk menulis di atas kertas kosong. Ia menyiapkan kotak kayu tua, membersihkannya hingga tampak berkilau, lalu menutupnya rapat. Inilah barang yang tidak ada, tetapi akan kubuat tampak lebih berharga daripada emas, ujarnya sembari terkekeh kecil. Keesokan harinya, Abu Nawas melangkah gagah menuju istana. Di tangannya ia membawa sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Kotak itu tampak sederhana, bahkan murahan, tapi Abu menggenggamnya seolah-olah ia membawa harta karun yang tak ternilai. Setibanya di hadapan raja, semua mata tertuju padanya. Para menteri menatap heran, sebagian menahan tawa melihat Abu hanya membawa kotak kecil. Raja mengerutkan kening. Apa ini, Abu? Barang inikah yang akan kau jual kepadaku? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Abu menunduk hormat, lalu menjawab tenang, benar, tuanku. Inilah barang termahal di dunia. Barang yang tak seorang pun memilikinya. Barang ini hanya pantas dimiliki oleh orang yang benar-benar bijak dan mulia, yaitu tuanku seorang. Raja terkejut. Ia tak menyangka Abu akan begitu berani. Dengan penuh rasa penasaran, ia meraih kotak itu dan membuka tutupnya perlahan. Saat dilihatnya isi kotak, ia membelalak. Abu, kotak ini kosong. Kau berani mempermainkanku, serunya. Namun Abu hanya tersenyum penuh rahasia. Raja menatap isi kotak itu berulang kali, memastikan matanya tidak menipunya. Kosong, benar-benar kosong. Para menteri pun mulai tertawa kecil, meski segera menutup mulut karena takut. Wajah raja memerah. Abu,
Apakah kau sengaja mempermainkanku di depan semua orang? Barang ini jelas tidak ada. Abu tetap tenang. Ampun tuanku, justru itulah keistimewaannya. Barang ini tidak ada di dunia, sehingga tak seorang pun memilikinya. Hanya tuanku yang berhak menjadi pemilik pertama barang yang tak terlihat, tak tersentuh, namun tak ternilai harganya. Raja terdiam, menatap Abu lekat-lekat. Kata-kata itu masuk ke telinganya, menimbulkan rasa penasaran yang aneh. Tidak ada orang lain yang memilikinya, gumamnya pelan. Perasaan campur aduk melanda hatinya, antara marah, heran, dan tertarik. Sementara itu, Abu berdiri dengan wajah penuh percaya diri, menunggu umpan itu ditelan oleh gengsi seorang raja. Raja masih menatap kotak kosong itu, mencoba memahami maksud Abu. Abu lalu melangkah maju dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Tuanku, pikirkanlah. Barang ini tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak, tidak bisa hilang. Ia akan tetap menjadi milik tuanku selamanya. Apakah ada barang di dunia yang bisa menyaingi keistimewaan itu?" Raja mengerutkan alisnya. Logika Abu memang aneh, tetapi ada benarnya. Barang berharga apapun bisa hilang, dicuri, atau hancur. Tapi barang yang tidak ada, memang mustahil hilang. Para menteri yang mendengar pun mulai terdiam, tak berani menertawakan lagi. Abu melanjutkan, "Jika tuanku tidak membelinya, maka barang ini akan selamanya tidak ada pemiliknya. Namun jika tuanku membeli, maka namamulah yang akan dikenang sebagai satu-satunya raja yang mampu memiliki sesuatu yang tak pernah ada." Kata-katanya menusuk ke hati raja, tepat pada kelemahannya, keinginan untuk selalu tampak lebih besar dari siapapun. Raja menggenggam kotak itu erat-erat, wajahnya menunjukkan kebimbangan. Ia sadar ini bisa jadi jebakan Abu, tetapi gengsinya mencegahnya untuk mundur. Ruangan istana menjadi hening. Raja Harun al-Rashid masih memandangi kotak kosong di tangannya. Semakin ia menatap, semakin timbul rasa penasaran yang aneh. Barang yang tidak ada, dan hanya aku yang bisa memilikinya, gumamnya lirih. Para menteri hanya bisa menunduk, tak berani menertawakan lagi, karena mereka tahu raja sedang berperang dengan egonya sendiri. Abu Nawas memanfaatkan suasana itu. Dengan suara tenang tapi penuh tekanan ia berkata, "Tuanku, jika barang ini jatuh ke tangan orang lain, maka selamanya nama tuanku akan tertinggal. Dunia akan mencatat bahwa bukan raja yang agung yang memilikinya, melainkan orang biasa." Kata-kata itu menusuk hati raja. Raja menatap Abu dengan sorot tajam. "Berapa harga barang ini?" tanyanya. Para menteri hampir tersedak mendengarnya. Bagaimana mungkin raja mau membeli sesuatu yang jelas-jelas tidak ada? Tetapi Abu Nawas hanya menunduk hormat dan menjawab, "Barang yang tak ada tak bisa ditukar dengan harga biasa. Ia tak ternilai, namun karena hamba menganggap tuanku bijaksana, hamba rela menjualnya hanya untuk tuanku, dengan harga yang tuanku anggap pantas." Raja semakin terjebak. Jika ia menolak, itu berarti ia mengakui dirinya tidak pantas memiliki barang paling unik di dunia. Jika ia membeli, ia bisa dipermalukan. Tapi gengsinya jauh lebih besar daripada logika. Para menteri menahan napas ketika raja akhirnya membuka suara. "Abu, barang ini memang aneh. Tapi aku mulai tertarik. Katakan, berapa harga yang harus kubayar?" Abu Nawas tersenyum, lalu dengan penuh gaya menjawab, "Tuanku, hamba hanya meminta sejumlah emas sebagai tanda bahwa barang ini telah menjadi milik Anda. Anggaplah 1000 dinar emas. Itu bukan harga barangnya, melainkan harga kehormatan menjadi pemilik tunggal sesuatu yang tak ada." Raja mengernyit. 1000 dinar emas jelas bukan jumlah kecil. Namun ia terlalu penasaran untuk mundur. 1000 terlalu banyak, katanya. Abu pura-pura menghela napas berat. "Jika begitu, apakah tuanku ingin barang ini jatuh ke tangan orang lain? Hamba bisa saja menjualnya pada bangsawan tetangga, dan mereka akan berbangga memiliki apa yang tak bisa dimiliki Raja Baghdad." Ucapan itu membuat darah raja mendidih. Ia tak tahan membayangkan ada raja lain yang akan menertawakan dirinya karena kalah dari Abu Nawas. Dengan cepat ia berkata, "Baik, aku akan membayar." Para menteri saling pandang, tak percaya raja benar-benar masuk ke dalam perangkap Abu. Dengan penuh wibawa, raja memerintahkan bendahara istana untuk membawa 1000 dinar emas. Kotak kecil berisi kehampaan itu diletakkan di hadapan raja, sementara Abu Nawas berdiri dengan wajah serius seolah-olah sedang melakukan transaksi terbesar dalam sejarah. Ketika emas diserahkan, Abu menerima dengan hormat. Ia lalu berkata, "Mulai hari ini, barang yang tidak ada ini resmi menjadi milik tuanku."
Tak seorang pun di dunia mampu menandinginya. Tuanku adalah pemilik tunggal barang yang paling berharga, karena tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak, tidak bisa hilang, dan tidak pernah bisa diperebutkan. Raja tersenyum puas, meski sebagian kecil dari dirinya masih merasa aneh. Namun gengsinya jauh lebih besar daripada keraguannya. Ia memandang para menteri dan berkata, "Lihatlah. Kini aku memiliki sesuatu yang tak ada. Tidak ada raja lain di dunia yang bisa menyaingi hal ini." Para menteri serentak menunduk, sebagian menahan tawa, sebagian lagi benar-benar kagum pada kelicikan Abu Nawas. Sementara itu, Abu sudah membayangkan bagaimana emas itu akan ia gunakan untuk membantu rakyat miskin di Baghdad. Setelah Abu Nawas meninggalkan istana dengan kantong emasnya, para menteri mendekat ke raja. Salah satu dari mereka memberanikan diri berkata, "Ampun tuanku, izinkan hamba bertanya. Bagaimana mungkin tuanku membeli sesuatu yang jelas-jelas tidak ada?" Raja menatap tajam, lalu tersenyum tipis. "Justru itulah kehebatannya. Tidak ada raja di dunia yang punya barang ini. Karena tidak ada, maka hanya aku yang bisa memilikinya. Apakah kalian bisa menyangkal?" Para menteri terdiam, tak bisa menjawab. Logika raja memang aneh, tapi sulit dibantah. Mereka akhirnya hanya mengangguk setuju, meski dalam hati mereka kagum pada kelicikan Abu Nawas yang mampu memutarbalikkan keadaan. Di sisi lain, kabar tentang Abu Nawas yang menjual barang tidak ada kepada raja mulai menyebar di Baghdad. Rakyat tertawa geli mendengarnya. Mereka tahu hanya Abu yang bisa membuat raja membeli kehampaan dengan harga 1000 dinar emas. Namun, bukannya marah, rakyat justru semakin kagum karena Abu selalu bisa mengalahkan kesombongan raja dengan cara cerdas. Tak butuh waktu lama, cerita ini menyebar ke seluruh pelosok negeri. Pedagang di pasar, penjual kurma, hingga anak-anak di jalan ramai membicarakan, raja yang membeli barang tidak ada. Mereka menertawakan kebodohan raja sekaligus memuji kecerdikan Abu Nawas. Raja sendiri mulai merasa risih. "Apa mereka semua menertawakanku?" tanyanya kepada menterinya. Menteri itu gugup menjawab, "Tidak, tuanku. Mereka hanya kagum karena tuanku mampu memiliki sesuatu yang tidak ada. Itu menunjukkan kebesaran tuanku." Namun dalam hatinya, raja sadar ia sudah benar-benar ditipu. Tapi ia juga tahu, jika ia marah atau menarik kembali uangnya, maka ia akan terlihat lebih bodoh lagi di mata rakyat. Maka satu-satunya cara adalah berpura-pura bangga. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan wajah riang. Kantong emas yang ia bawa segera dibagikan kepada fakir miskin di kampung-kampung. Rakyat bersorak bahagia, mereka semakin mencintai Abu Nawas. Bagi mereka, Abu bukan sekadar pelawak istana, melainkan pahlawan yang berani mengakali kesombongan penguasa demi kesejahteraan rakyat kecil. Beberapa hari setelah transaksi aneh itu, Raja Harun al-Rashid mulai merasa tidak tenang. Setiap kali ia membuka kotak kecil itu, yang terlihat hanyalah kehampaan. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia memiliki sesuatu yang tak ada, tetap saja ada rasa curiga yang menghantui pikirannya. "Apakah aku benar-benar telah ditipu oleh Abu Nawas?" gumamnya lirih di tengah malam. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, memandangi emas yang sudah berpindah tangan kepada Abu. Gengsi membuatnya tak bisa marah terang-terangan. Jika ia memanggil Abu dan meminta uang itu kembali, seluruh Baghdad akan tahu bahwa dirinya memang dibodohi. Tapi jika ia diam saja, nama baiknya sebagai raja bisa jadi bahan ejekan selamanya. Kegelisahan itu semakin menjadi ketika ia mendengar rakyat di luar istana semakin gembira, tertawa-tawa setiap kali menyebut kisah raja membeli barang yang tidak ada. Amarahnya mendidih, namun ia tahu bahwa menghukum Abu secara langsung hanya akan mempermalukan dirinya lebih jauh. Keesokan harinya, raja akhirnya memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Dengan wajah murka ia bertanya, "Abu, apakah engkau berani menipu rajamu sendiri? Kau jual padaku barang yang tidak ada, dan kini seluruh Baghdad menertawakanku." Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menundukkan kepala lalu menjawab dengan hormat, "Ampun tuanku, hamba sama sekali tidak menipu. Bukankah sejak awal hamba berkata bahwa barang ini memang tidak ada? Hamba tidak pernah mengatakan barang itu wujudnya nyata. Justru karena tidak ada, ia menjadi barang yang unik dan tak seorang pun bisa menandinginya. Kini tuanku lah satu-satunya yang berhak menyandang gelar sebagai pemilik barang itu." Para menteri terdiam, saling pandang, bahkan ada yang hampir tertawa mendengar jawaban Abu yang licin. Raja terdiam sesaat. Logika Abu memang memutar,
tapi sulit disangkal. Jika ia mengaku tertipu, berarti ia sendiri yang bodoh karena percaya. Meski raja mencoba menutupi kemarahannya, berita tentang perdebatan itu sudah menyebar keluar istana. Rakyat Baghdad semakin kagum kepada Abu Nawas. Mereka melihatnya bukan sekadar orang pintar yang jenaka, melainkan pembela mereka yang berani mempermainkan kesombongan raja. Bahkan banyak orang miskin yang bersyukur, karena emas hasil penjualan barang tidak ada, itu kini berputar di tangan mereka. Abu Nawas dengan sengaja membagikan sebagian besar harta itu kepada rakyat, membuat pasar menjadi ramai dan perut rakyat kecil terisi. Abu bukan hanya menipu raja, kata seorang pedagang kurma, ia juga membuat kita semua tersenyum dan kenyang. Dari sinilah Abu semakin dicintai rakyat, sementara raja terjebak dalam dilema antara marah atau menjaga gengsi. Pada suatu malam, raja duduk sendirian sambil memandang kotak kosong yang ia beli mahal. Ia akhirnya merenung, mengingat kembali ucapan Abu, barang ini tidak ada, tapi hanya tuanku yang memilikinya. Semakin dipikirkan, semakin jelas baginya bahwa Abu tidak sepenuhnya berbohong. Raja sadar, dirinya lah yang terlalu sombong dan mudah diperdaya oleh gengsi. Ia membeli sesuatu yang jelas-jelas tak ada, hanya karena takut terlihat kalah. Abu sebenarnya sedang mengajarinya pelajaran berharga, kesombongan bisa membuat orang bijak sekalipun terlihat bodoh. Dengan helaan napas panjang, raja akhirnya tersenyum pahit. Abu Nawas memang licik, tapi dia juga cerdas. Dan aku yang terlalu mudah terperangkap. Sejak saat itu, meski dalam hati masih kesal, raja tidak pernah menghukum Abu Nawas. Ia justru menyimpan diam-diam rasa hormat pada kecerdikan si jenaka itu. Bagi rakyat Baghdad, kisah raja membeli barang yang tidak ada menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka tertawa setiap kali mengenangnya, tapi sekaligus menyadari makna besar di balik kisah itu, betapa kesombongan bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat, dan bagaimana kecerdikan bisa menjadi senjata untuk menundukkan kekuasaan. Abu Nawas sendiri hanya tersenyum. Baginya, emas yang ia terima sudah berubah menjadi doa rakyat miskin yang kenyang. Ia tidak peduli apakah raja merasa malu atau tidak. Yang penting, ia telah berhasil sekali lagi mengalahkan kesombongan dengan akal sehat dan humor.